Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabarnya? Senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara melalui program Sapaan Gembala. Nah, pada hari ini kita akan bersama merenungkan satu pembacaan leksionari dari Matius pasal 9 ayat 27 sampai 34. Bapak Ibu Saudara bisa membaca bagian ini secara keseluruhan di tempat masing-masing. Tetapi izinkanlah saya untuk membacakan ayat 28 dan 29. Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya. Dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadaku menurut iman." Nah, Bapak Ibu Saudara, kita pasti pernah mengucapkan atau menyatakan doa permohonan kepada Tuhan. Tentu ada berbagai hal yang kita harapkan terjadi di kehidupan kita, dan biasanya kita menyatakannya di dalam doa, berharap agar Tuhan juga dapat mengabulkan apa yang menjadi permohonan kita. Nah, tapi pertanyaannya Bapak Ibu, apakah setiap doa kita itu langsung dijawab oleh Tuhan secepat kilat? Nampaknya tidak ya. Bahkan sangat mungkin ada juga doa-doa kita yang dijawab tidak oleh Tuhan. Nah, ketika doa kita tidak kunjung dijawab oleh Tuhan, maka sangat mungkin kita bisa merasa kecewa, kita marah, bahkan kita beranggapan bahwa Tuhan itu tidak peduli sama kita. Nah, kalau kita melihat di dalam bacaan leksionari kita pada hari ini, kita juga melihat bahwa ada dua orang buta yang mengikuti Yesus sambil mereka mengatakan, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Tentu maksudnya di sini bahwa mereka menginginkan mujizat pemulihan dari Yesus. Nah, tetapi kita juga melihat bahwa Yesus baru menanggapi permohonan mereka. Yesus baru menanggapi kehadiran mereka pada saat Yesus masuk ke dalam sebuah rumah. Padahal kita tahu, kalau tadi kan kita baca di ayat 27, sebetulnya dua orang buta itu sudah berada bersama Yesus dan mengikuti Yesus ketika di dalam perjalanan. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Yesus tidak langsung menanggapi dan menjawab permohonan kedua orang ini. Pertanyaannya kenapa? Kenapa Yesus tidak segera menjawab permohonan kedua orang buta ini? Apakah itu berarti Yesus tidak berbelas kasih kepada mereka dengan segala keterbatasan fisik yang mereka miliki? Saudara, Yesus tentu berbelas kasih dengan kedua orang tersebut. Tapi Yesus juga ingin melihat sejauh mana sih kesungguhan iman mereka kepada Yesus. Sejauh mana sih mereka dengan teguh berpengharapan bahwa hanya Yesuslah yang sanggup memulihkan dan menyembuhkan mereka. Nah, itulah mengapa sesampainya Yesus di sebuah rumah dan kedua orang buta itu masih mengikuti, ya, mungkin juga dibantu begitu ya dengan bantuan teman-teman yang lain. Disitulah Yesus bertanya kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Jadi sekali lagi di sini Yesus ingin mencoba untuk melihat apakah betul bahwa kedua orang buta ini betul-betul percaya dan beriman kepada Yesus. Dan barulah mujizat kesembuhan itu terjadi. Nah, saudara, apa sih yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan pada hari ini? Kita diajak untuk belajar bahwa jangan terburu-buru kecewa, jangan terburu-buru marah dan juga menghakimi bahwa Tuhan tuh gak peduli kalau Dia tidak kunjung menjawab doa-doa kita. Saudara, kepedulian Allah itu tidak bisa diukur dari cepatnya Dia menanggapi doa kita. Tidak bisa. Karena waktu Tuhan seringkali berbeda dengan waktu kita. Kita percaya bahwa Tuhan itu akan menjawab doa kita
tepat, bukan cepat, tetapi tepat pada waktunya. Kadangkala memang kita harus melewati masa penantian akan jawaban dari doa kita. Dan kenapa kita harus melewati masa penantian? Karena di masa penantian itu, iman kita justru bisa terus bertumbuh di dalam pengharapan. Kita juga bisa berada di dalam relasi yang semakin dekat, semakin intim dengan Dia. Dan bukankah hal itu yang dikehendaki oleh Tuhan? Bahwa ketika apapun yang terjadi di dalam hidup, kita bisa semakin dekat padanya, kita bisa semakin bertumbuh di dalam Dia. Untuk apa sih saudara kita menerima segala sesuatu yang kita inginkan, tapi pada akhirnya hidup kita jauh dari Dia? Bukankah sejatinya Tuhan yang selayaknya menjadi pusat kehidupan kita? Karena itu saudara, mari bersama kita tetap berfokus untuk mendekat padanya di dalam setiap peristiwa yang terjadi. Di dalam masa penantian, bahkan di dalam masa suka, tetaplah datang kepadanya. Tetaplah beriman dan berseru kepadanya. Karena sejatinya Dia Allah yang selalu peduli dengan kita. Dan Dia rindu agar kita selalu dekat dengannya. Sama seperti kedua orang buta tadi, yang dengan gigih terus memohon dan terus berharap kepada Yesus. Sampai pada akhirnya Yesus menjawab permohonan mereka. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Mari bersama kita berdoa. Sungguh kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kepada kami bahwa kerap kali dalam hidup ini kami berada di dalam masa penantian. Kami menunggu jawaban dari doa kami. Dan kami mohon ampun Tuhan, kalau seringkali kami juga merasa kalau Tuhan tidak kunjung menjawab doa kami, itu tandanya Tuhan gak peduli. Itu tandanya Tuhan tidak sayang sama kami. Kami mohon ampun Tuhan, kalau kami pernah atau saat ini sedang merasakan hal tersebut. Belajar dari kedua orang buta di dalam bacaan kami pada hari ini. Kami mau belajar untuk terus beriman, untuk terus berpengharapan kepada Tuhan. Karena kami tahu, waktu Tuhan tidak selalu cepat, tapi selalu tepat pada waktunya. Memang kadangkala Tuhan menjawab doa kami dengan jawaban tidak. Tapi kami pun juga tahu bahwa rancangan Tuhan jauh lebih besar daripada rancangan kami. Dan ajarlah kami untuk mau terus melihat dan juga beriman bahwa rancangan Tuhan adalah yang terbaik buat kami. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.